Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Isen Storia, channel kebanggaan yang akan menceritakan tentang sejarah-sejarah. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa support dan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke sosial media Anda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang yang dimana orang-orang sudah mengetahui, yakni sejarah Aceh Serambi Mekah. Sebutan Aceh sebagai Serambi Mekah bukanlah suatu hal yang dibuat-buat, tetapi suatu kenyataan sejarah yang tidak dapat dimungkiri, yang mengangkat derajat sebuah negeri sampai mencapai sebutan demikian mulia. Bukanlah menghendaki banyak orang. Apabila kita sebut nama dua orang ulama Aceh, akan samalah artinya dengan 1000 atau 2000 orang yang disebut dalam bahasa Arab rajulu yusawi ulufar rijal, seorang laki-laki yang sama nilainya dengan beribu-ribu laki-laki. Ada dua orang ulama Aceh yang menyebabkan Aceh mencapai sebutan Serambi Mekah. Kedua orang itu ialah Syekh Aminuddin dan Abdurrauf bin Ali Al-Fanshuri As-Sinkil. Beliau ini adalah seorang ulama besar yang hidup di zaman kerajaan Iskandar Muda Mahkota Alam abad ke-17 Masehi. Di zaman pemerintahan Mahkota Alam dengan ulama besar Abdurrauf Al-Fanshuri, bertemulah Aceh dengan kebesaran dunia dan akhirat, keteguhan kerajaan dan kemajuan agama Islam yang sudah 300 tahun sampai sekarang belum hilang dari pepatah orang Aceh, yakni adat bak petu marhum syarak bak syiah di Kuala, yang artinya adat di bawah kekuasaan almarhum Sultan Iskandar Muda, syarak di bawah keputusan Tuan Syekh di Kuala. Tuan Syekh di Kuala adalah sebuah kehormatan terhadap Syekh Abdurrauf yang sampai sekarang sudah menjadi adat kebiasaan orang-orang Aceh, tidak mau dan kurang hormat kalau menyebut nama seorang ulama yang dihormati. Cukup disebutkan nama negeri tempat tinggalnya saja, Tengku di Kuala, Tengku di Tiro, dan Kalau di Minang. Inyik Jaho, Inyik Candung, dan Inyik Parabek. Dr. Ringkes, seorang sarjana Belanda dan yang turut aktif membangun Syarikat Islam sekitar tahun 15-an atau sebelum perang, mengarang buku dan disertasinya bernama Abdurrauf van Sinkal, menyebutkan nama lengkap beliau, yaitu Syekh Aminuddin Syekh Abdurrauf bin Ali Al-Jawi Sumal Fanashuri As-Sinkili. Sejak dari zaman Ibnu Battuta, beliau ini telah mempopulerkan bahwa negeri-negeri kita sebelah sini semuanya disebut Jawa. Walaupun Ibnu Battuta mula-mula datang ke negeri kita ini ialah ke negeri Pasai di Aceh. Dalam kitab catatannya disebutkannya bahwa raja atau sultan negeri itu ialah Sultan Jawa. Maka sejak itu seluruh negeri di bawah angin ini, pulau-pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Semenanjung Tanah Melayu, sampai ke Syahrun Nawi, yaitu Tanah Siam, dan sampai ke Filipina, semuanya disebut negeri orang Jawi. Oleh sebab itu, tidaklah kita heran jika Syekh Abdurrauf menyebut dirinya Aminuddin Abdurrauf bin Ali Al-Jawi. Meskipun di belakangnya beliau jelaskan juga bahwa Jawinya itu ialah Jawi Al-Fanshuri As-Sinkili. Dalam Al-Fanshuri adalah nama yang lain dari negeri Barus atau negeri Pancur, sedang As-Sinkili ialah negeri Singkel di pesisir sebelah barat, di antara bagian Aceh dengan bagian Batak di Sumatera. Dan jarak antara Barus dan Singkel itu dekat saja, sekitar 60 km. Beliau muncul sebagai seorang ulama yang berpengaruh di zamannya, karena kerajaan Aceh pun sedang mencapai puncak kekuasaannya, pula sebagai sebuah kerajaan Islam yang merdeka dan berdaulat.
Untuk membuktikan bagaimana kemuliaan dan penghargaan orang kepada Syekh Abdul Rauf ini, di sini kita salinkan tulisan dari Fakih Syagir, salah seorang ulama besar di zaman Perang Padri, nenek dari Syekh Tahir Jalaluddin Al-Azhari yang meninggal pada tahun 1956 di Kuala Kangsar. Fakih Syagir itu menulis, maka adalah saya, Fakih Syagir, menerima cerita dari pada saya punya bapak. Sebabnya saya mengambil pegangan ilmu hakikat, karena cerita ini adalah ia setengah daripada adab dan tertib wara. Orang yang mengambil fatwa juga adanya, yakni adalah seorang aulia Allah dan kutub lagi kasyaf yang mempunyai keramat, yaitu di tanah Aceh, Tuan Syekh Abdul Rauf. Kemudian Fakih Syagir menulis selanjutnya, orang memahsyurkan ia mengambil ilmu daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu pun dia mengambil tempat di negeri Madinah, tempat berpindah Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengembangkan ilmu syariat dan hakikat. Ialah menjadi pintu ilmu sebelah pulau Aceh ini. Maka telah disampaikan Allah maksudnya itu. Maka disuruhnya oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mengembangkan itu ke negeri Pulau Andalas bumi Sumatera ini. Maka digerakkan Allah, berlayarlah dia di kapal tempurung menjelang negeri Aceh adanya. Maka kemudian itu turunlah ilmu tarikat ke negeri Ulakan atau di Pariaman. Meskipun kita yang datang di belakangan ini akan susah memikirkan bahwa Syekh Abdul Rauf jauh jarak masanya dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, sebab Syekh Abdul Rauf hidup dalam abad ke-17 Masehi di negeri Fansur atau Barus, sedang Syekh Abdul Qadir Jailani hidup di abad ke-11 atau 1077 sampai 1106. Menjadi jarak sampai 400 tahun sekali bahwa membaca. Tidaklah akan dapat kita menerima bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itulah yang menyuruh Syekh Abdul Rauf pergi mengajarkan agama ke Sumatera, baik di bumi Aceh ataupun di Ulakan atau pesisir Minangkabau. Tetapi hendaklah kita lihat bagaimana hormatnya ahli-ahli pengetahuan kepada guru-guru yang berpengaruh atas perkembangan pribadinya. Maulana Muhammad Iqbal mengatakan bahwa diri beliau adalah murid daripada Jalaluddin Rumi, padahal jaraknya beratus tahun pula. Dan jangan pula heran jika ahli filsafat sejarah Inggris yang terkenal Arnold Toynbee mengatakan bahwa dalam hal sejarah dia berguru kepada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun hidup dalam abad ke-14 dan Toynbee hidup dalam abad ke-20. Dan di dalam kalangan kaum sufi ada suatu pengalaman rohani yang menyebabkan bahwa roh orang yang telah meninggal dapat saja berhubungan dengan orang yang masih hidup, baik dalam hubungan mimpi yang dinamakan ruqyatun shadiqah atau di dalam apa yang mereka namai kasyaf. Dijelaskan bahwa Syekh Abdul Rauf itu sebelum menjadi mufti besar dari kerajaan Aceh Darussalam di bawah perintah Iskandar Muda Mahkota Alam, terlebih dahulu telah belajar agama secara mendalam di Al-Madinatul Munawwarah. Gurunya di dalam ilmu tasawuf ialah Safiyuddin Ahmad Al-Dajjani Al-Qushashi pada tahun 1583 hingga 1660. Beliau ini dibantu oleh muridnya Syekh Ibrahim Al-Qaurani pada tahun 1616 yang hidup dari tahun 1616 hingga 1689. Ada disebutkan bahwa corak tariqat yang beliau pakai ialah tariqat Syatarih. Tariqat ini dipimpin turun-temurun di dalam negeri Ulakan sehingga terjadi revolusi Indonesia Agustus tahun 1945. Di Ulakan berdiri barisan rakyat bernama PMSI atau dengan kepanjangan dari Persatuan Muslimin Syatariyah Indonesia. Selain dari mendalami beliau dalam urusan tasawuf,
beliau pun adalah seorang ulama ahli fikih. Tidaklah heran jika ilmu fikih beliau ketahui sampai mendalam, sebab hukum agama Islam mesti berjalan kuat kuasanya dalam negeri Aceh. Beliau sempat bertanya daripada sultan dan orang-orang besar tentang hukum yang hendak dijalankan. Maka di dalam ilmu fikih, beliau karang sebuah kitab bernama Majmu'ul Masail atau kumpulan masalah-masalah. Di dalam buku itu beliau menuliskan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat Islam Aceh pada waktu dan bagaimana penyelesaiannya. Di samping itu, beliau nulis pula kitab bernama Miratut Tulab atau cermin muka bagi para penuntut ilmu. Di samping itu, beliau mengarang juga Budi Pekerti dan Sopan Santun Keagamaan. Buku beliau yang terkenal dalam hal ini ialah Al-Mawa'az Al-Badi'ah. Yang sangat berkesan sampai sekarang ini ialah kitab tafsir yang beliau karang. Itulah tafsir yang bernama Turjuman Al-Mastafid. Saya dapat memastikan bahwa itulah tafsir yang mula-mula sekali khatam dalam satu jilid, sejak dari permulaan surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah sampai kepada surat terakhir, yakni surat An-Nas. Tafsir itu sampai zaman sekarang ini, abad ke-14 menjelang abad ke-15, tafsir itu masih ada dan dapat dipahamkan oleh mereka yang masih memakai huruf Jawi atau huruf Melayu. Tafsir ini masih dicetak oleh pencetak Mesir yang terkenal, Syekh Mustafa Al-Babi Al-Halabi. Tafsir ini boleh dikatakan menjadi bukti yang terang bahwa Aceh Serambi Mekah. Tafsir ini masih dibaca dengan tekun oleh penduduk muslimin di negeri Siam. Demikian juga muslimin di Kamboja. Masih beredar di Malaysia dan masih dibaca oleh guru-guru mengaji dan Banjar dan sekitarnya. Di dalam kata pengantar tafsir itu dapat kita baca dengan terang bahwa di zaman Syekh Abdul Rauf itu ulama-ulama besar telah berada di Aceh yang bukan orang Aceh saja, dan di dalam tafsir itu ditulis demikian bunyinya, dan menambah di atasnya sekecil-kecil muridnya dan sehina-hina hadamnya Daud Al-Jawi. Lalu dituliskannya keturunan dari mana dia, Daud Al-Jawi itu, Bani bin Ismail bin Agha Mustafa bin Agha Ali Ar-Runi. Di sana Daud menjelaskan keturunan siapa dia, yaitu keturunan Ismail, dan Ismail itu anak dari Agha Mustafa, dan Agha Mustafa ini anak dari Agha Ali, dan Agha ini berasal dari Rumi. Negeri Turki di waktu disebut negeri Rumi sebab pusat negeri Turki setelah Konstantinopel dikalahkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Konstantinopel adalah pusat kerajaan Rumi yang bernama Bizantium. Meskipun Konstantinopel kemudian telah ditukar namanya menjadi Istanbul, namun orang-orang Turki masih disebut orang-orang Rumi. Jalaluddin Rumi, guru tasawuf yang agung itu, meninggal di Konya, sebuah negeri terkenal dalam kerajaan Turki. Maka di zaman Iskandar Muda mahkota alam, Aceh sebagai sebuah negeri maritim ramailah berpenduduk dari bangsa-bangsa seluruh dunia Islam. Bendera Aceh saja pun meniru bendera Turki, memakai bulan dan bintang disertai sebilah pedang. Di antara kerajaan Turki Osmani di Istanbul, kerajaan Mongol Islam di India, dan kerajaan Aceh Darussalam bertali teguh sekali. Apatah lagi karena semuanya penganut paham Sunni. Sampai kepada zaman kita ini akan tuan-tuan lihat pada wajah orang-orang Aceh, wajah menyerupai Arab, menyerupai Pakistan, dan menyerupai Turki. Dari Olele sampai ke Lamlu dapat kita lihat wajah putih kuning, mata kehijauan sampai sebagai wajah orang Turki. Di samping nama Abdul Rauf Fansuri, terdapat pula nama lain yang menjadi bintang ilmu pengetahuan di Aceh, yaitu dua nama gemilang, Hamzah Fansuri dan Nuruddin Raniri. Kedua nama ini menjadi sangat terkenal karena
Per- Pertentangan mereka dalam memahamkan ilmu tasawuf. Sebagaimana kita maklumi, faham tasawuf yang mengutamakan ajaran fana dan bako. Pokok asal ajaran ialah bahwa manusia itu supaya dia bisa kekal atau bako, hendaklah dia berdiri sendiri atau dia bersendiri memfanakan dirinya. Dapat dipahamkan secara populer bahwa seseorang yang bersedia meniadakan dirinya lalu meleburkan diri itu untuk kepentingan bersama, dia akan bako atau dia akan kekal. Tetapi di segi yang lain dapat juga diartikan bahwasannya manusia itu apabila dia hanya ingat akan esa, yaitu Allah, lupalah dia akan dirinya. Tegasnya diri itu tidak ada lagi. Dari segi yang lain disebutkan pula tentang wajibul wujud dan mungkinul wujud. Yang wajibul wujud ada di segala ruang dan ada di segala waktu. Dia wajib ada selalu, mustahil dia tidak ada. Sedang yang mungkinul wujud, dia tidak selalu ada di suatu waktu, tetapi tidak ada di waktu yang lain. Dia ada di suatu tempat, tetapi tidak ada di tempat yang lain. Maka yang wajibul wujud itu hanya Allah, sebab dia ada di segala waktu dan dia ada di segala tempat, di segala ruang. Pengajian seperti ini masih dapat difikirkan dan diperdebatkan, tetapi fana dan baqo yang difahamkan oleh ahli tasawuf sudah lebih jauh dari itu, yaitu bahwa yang ada itu hanya satu. Kesatuannya itu ada lahir dan ada batin. Pada lahirnya berbilang, pada hakikatnya satu. Ada yang nampak kelihatan berbilang, namun bila direnungkan lebih mendalam, semua yang berbilang itu hanya satu. Mula-mula sederhana saja, yaitu la ilaha illallah, artinya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Naik kepada la masyhud illallah, artinya tidak ada yang disaksikan melainkan Allah. Akhirnya sampailah kepada hakikat sejati, yaitu la maujuda illallah, artinya tidak ada yang ada melainkan Allah. Inilah yang bernama faham wadatul wujud. Maka di antara Allah dengan alam itu adalah pada hakikatnya satu. Sampailah dia kepada ucapan la ana ilahua, artinya tidak ada saya melainkan dia. Sebab itu, menurut Hamzah, Tuhan tidak usah dicari jauh-jauh, sebab dia ada dalam diri kita sendiri. Ajaran ini merata sejak dari Al-Halaj yang berkata anal haq, yang di Minangkabau jadi pegangan daripada Tuan Kucalau, yang di Jawa dipegang oleh Syekh Siti Jenar, dan yang di Makassar atau ujung pandang disebut Tarekat Haji Palopo. Lawan yang keras menentang faham Hamzah Fansuri ialah Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Beliau ini memegang faham wadatul syuhud, artinya kesatuan kesaksian, yang berbunyi segala sesuatu menjadi tanda baginya, menunjukkan bahwa dia esa adanya. Syekh Nuruddin Ar-Raniri adalah seorang ulama besar pula yang di dalam segala pertentangan beliau tetap tegak di muka. Beliau berasal dari Ranir, tanah India, tapi dengan jelas pula di ujung namanya disebut Al-Quraisy, yaitu keturunan Quraisy, namun hidupnya di tanah Aceh, menyebabkan beliau mempelajari bahasa Aceh dan bahasa Melayu dengan sungguh-sungguh, sampai dapat mengarang buku dengan kedua bahasa itu. Beliau pun terkenal karena dapat mengarang yang dinamakan bukunya itu Bustanus Salatin atau Taman Raja-Raja, menulis sejarah raja-raja yang memerintah di Aceh. Dari karangan Ar-Raniri inilah kelak yang akan menjadi buku sejarah Melayu yang disusun oleh Tun Sri Lanang, Perdana Menteri Kerajaan Johor. Di dalam kitab fikih yang beliau karang yang bernama Siratal Mustaqim, seketika menerangkan siapa-siapa orang yang boleh dijadikan imam sembahyang jemaah. Dengan tegas beliau menyatakan bahwa orang yang menganut faham wujudiyah, anutan Hamzah Fansuri, tidaklah sah dijadikan imam sembahyang. Maka faham Hamzah Fansuri inilah yang disebut
yang menyembah dengan yang disembah adalah satu. Di tanah Jawa lebih populer dengan panggilan Kaulo Gusti. Kaulo artinya hamba sahaya atau budak, dan Gusti artinya Tuhan. Dua paham inilah di tanah Jawa yang kadang kalanya disebut paham klinik, disebut juga kebatinan, dan inilah yang disebut ngelmu. Lalu diartikan bahwasannya ilmu itu ialah karena angel ditemu. Berikut 4 arti yang dari Serambi Mekah itu. Apa yang dimaksud dengan Serambi Mekah? Yang pertama, disebut di dalam sejarah perkembangan Islam di tanah Jawa terkenal dakwah Wali Songo. Maka tersebutlah bahwasannya Sunan Bonang hendak berangkat ke Mekah, lalu ditinggalkannya Sunan Kalijogo di Demak. Tetapi tersebut bahwasannya Wali Songo singgah terlebih dahulu di Pasai memperdalam ilmunya. Yang kedua, tersebut di dalam kitab sejarah Melayu atau Citra yang ke-20, bahwa di zaman kebesaran Malaka, Sultan Mansur Syah mengirimkan utusan ke Pasai meminta fatwa hukum tertinggi dengan membawakan hadiah emas 7 tahil dan 2 orang budak perempuan. Yang ketiga, sebagaimana tersebut di dalam hikayat catatan Fakih Sogir tadi, bahwasannya ilmu pengetahuan agama Islam yang berjalan di Minangkabau adalah diterima dari Aceh. Kalimat Paderi sebagai nama dari gerakan melawan Belanda disebut bahwa dia diambil dari kalimat Pidari, yaitu negeri Pidir dan Aceh. Yang keempat, dengan terang jelas Syekh Arsyad Banjar mengatakan bahwa kitab beliau yang terkenal bernama Sabilal Muhtadin adalah kelanjutan dari kitab Siratal Mustaqim karangan Nuruddin Raneri di Aceh. Keempat bukti autentik ini itu menyebutkan bahwa Aceh di waktu itu benar-benar berhak memakai sebutan Serambi Mekah. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang sejarah sebutan Aceh Serambi Mekah. Ini yang saya bacakan ialah makalah dari karya Profesor Dr. Hamka. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share di sosial media Anda. Jika ada salah kata dan kalimat yang keliru, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.